makanan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang materi perencanaan makanan anak usia dini beserta sumber yang dapat ditemukan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi anak-anak. Mereka dapat ditemukan dalam makanan seperti nasi, roti, pasta, sereal, kentang, ubi jalar, dan biji-bijian. Yang kedua, protein. Protein penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot dan jaringan tubuh. Sumber protein baik untuk anak-anak meliputi daging tanpa lemak seperti ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu seperti susu, yogurt, dan keju rendah lemak. Yang ketiga, lemak. Lemak penting untuk pertumbuhan otak dan sistem syaraf. Pilihlah lemak sehat seperti lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda yang ditemukan dalam minyak zaitun, alpukat, ikan berlemak seperti salmon dan sarden, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang keempat, serat. Serat membantu menjaga pencernaan yang sehat untuk mengurangi resiko sembelit. Sumber serat yang baik meliputi buah-buahan yang segar, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Yang kelima, vitamin dan mineral. Anak-anak membutuhkan berbagai vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Selanjutnya, air. Penting untuk mencegah anak tetap terhidrasi. Berikan mereka air putih sebagai minuman utama dan hindari minuman manis dan berkafein. Yang selanjutnya itu makanan penambah. Beberapa anak mungkin membutuhkan makanan penambah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Ini termasuk susu, formula, vitamin, atau suplemen khusus lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan makanan untuk anak usia dini antara lain: pertama, kemampuan finansial orang tua. Kemampuan finansial orang tua mempengaruhi pemilihan makanan yang dapat dibeli dan disajikan untuk anak. Orang tua yang memiliki kemampuan finansial yang baik dapat membeli makanan yang lebih seimbang dan bergizi. Yang kedua, pengenalan sumber makanan seperti nabati dan hewani, serta fungsi makanan dan zat-zat gizi yang dibutuhkan adalah penting dalam perencanaan makanan untuk anak usia dini. Yang ketiga, kebiasaan makan. Kebiasaan makan yang sehat dapat dimulai dari awal pada usia dini. Orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam mengatur kebiasaan makan untuk anak usia dini, sehingga perlu diperhatikan dan ditetapkan makanan sehat dan bergizi untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, manfaat perencanaan makanan untuk anak usia dini antara lain membentuk kebiasaan makan yang baik. Perencanaan makan yang seimbang dan bergizi membentuk kebiasaan makan yang baik untuk anak-anak. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan spiritual. Perencanaan makanan yang seimbang yang bergizi dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui doa bersama dan mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan rezekinya. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional dan interpersonal. Perencanaan makanan yang seimbang dan bergizi dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan interpersonal anak melalui kegiatan berbagi dan interaksi dengan orang lain. B. Menulis menu. Menu merupakan susunan hidangan sekali makan yang secara keseluruhan harmonis dan saling melengkapi untuk kebutuhan makan seseorang. Menurut Yusmiana 1980, menu merupakan susunan dari beberapa macam hidangan untuk satu kesempatan makan yang disajikan pada waktu tertentu. Deirdre Madden menyatakan bahwa menu adalah rencana hidangan yang tersedia untuk suatu waktu makan tertentu. Dengan kata lain, menu adalah hidangan yang disajikan dalam satu acara makan, baik itu makan pagi, siang, atau malam.
Sebelum menyusun menu, perlu dipertimbangkan beberapa persyaratan makanan untuk konsumsi sekecil, antara lain: yang pertama, cukup energi dan zat gizi; kedua, pola menu seimbang; yang ketiga, pemilihan makanan selingan; yang keempat, memilih bahan makanan. Terdapat 7 golongan bahan makanan yang dapat digunakan dalam menyusun menu, yaitu: pertama, nasi dan pengganti sebagai sumber tenaga; yang kedua, lauk hewani sebagai sumber protein hewani; yang ketiga, kacang-kacangan sebagai sumber zat pengatur; yang keempat, buah-buahan sebagai sumber zat pengatur; yang kelima, susu sebagai sumber tenaga, protein, dan zat pengatur; yang keenam, minyak dan lemak sebagai sumber dan tenaga. C. Cemilan bergizi. Cemilan bergizi untuk anak usia dini merupakan pilihan makanan yang sehat dan mengandung nutrisi yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berikut merupakan mengenai cemilan bergizi untuk anak usia dini. Yang pertama, buah-buahan segar; yang kedua, sayuran segar; yang ketiga, sereal gandum utuh; yang keempat, kacang-kacangan; yang kelima, produk susu rendah lemak; yang keenam, roti gandum utuh; yang ketujuh, smoothie. Selanjutnya, D. Menyajikan makanan yang baik. Berikut adalah penjelasan mengenai cara menyajikan makanan untuk anak usia dini. A. Perkenalkan makanan baru. Mulailah memperkenalkan makanan padat kepada anak pada usia sekitar 6 bulan sesuai rekomendasi American Academy of Pediatrics atau AAP. Awali dengan makanan yang halus dan mudah dicerna seperti sereal bayi, pur sayuran, dan pur buah. Secara bertahap, perkenalkan berbagai jenis makanan untuk memperluas ragam rasa dan tekstur yang mereka kenal. B. Pilih makanan sehat. Sajikan makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, protein nabati dan hewani yang mudah dicerna. Hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. C. Potongan yang sesuai. Potong makanan menjadi ukuran dan tekstur yang sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan anak. D. Warna dan presentasi yang menarik. Sajikan makanan dengan cara yang menarik dan menggugah selera anak. E. Berikan pilihan. Berikan anak pilihan sehat dalam batasan yang wajar. Misalnya, anak Anda dapat meminta mereka memilih antara 2 jenis sayuran atau 2 pilihan buah-buahan. F. Jadwal makan yang teratur. Tetapkan jadwal makan yang teratur dengan 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan yang sehat di antara makan utama. Menyediakan jadwal makan yang teratur dapat membantu anak mengembangkan rutinitas dan pola makan yang baik. G. Jadilah contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik dengan menunjukkan kebiasaan makan sehat, makan bersama sebagai keluarga, dan menikmati makanan sehat bersama-sama dapat memberikan pengaruh positif pada anak. Manfaat menyajikan makanan yang baik untuk anak usia dini antara lain adalah: A. Meningkatkan kecerdasan spiritual. Menyajikan makanan yang baik dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui doa bersama dan mensyukuri nikmat Tuhan yang telah memberikan rezekinya. B. Meningkatkan kecerdasan emosional dan interpersonal. Menyajikan makanan yang baik dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan interpersonal anak melalui kegiatan berbagi dan interaksi dengan orang lain. C. Meningkatkan kecerdasan fisik. Menyajikan makanan yang baik dapat meningkatkan kecerdasan fisik anak melalui aktivitas fisik yang dilakukan sambil makan. Selanjutnya, E. Menu makanan untuk anak yang sesuai dengan anggaran. Menu makanan untuk anak usia dini yang sesuai dengan anggaran dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal berikut. A. Penggunaan bahan makanan yang murah dan tersedia. B. Penggunaan bahan makanan yang bergizi. C. Penggunaan bahan makanan yang mudah diolah. D. Penggunaan bahan makanan yang dapat disimpan. E. Penggunaan bahan makanan yang dapat diolah dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, F. Keamanan pangan bergantung pada sanitasi. Pengertian keamanan pangan atau food safety dapat definisi di atas adalah jaminan agar makanan tidak membahayakan konsumen pada saat disiapkan dan atau dimakan sesuai dengan penggunaannya. Sedangkan kelayakan pangan atau food suitability adalah jaminan agar makanan dapat diterima untuk konsumsi manusia sesuai dengan penggunaannya. Dengan kata lain, keamanan pangan menekankan pada upaya untuk mencegah makanan menyebabkan bahaya atau penyakit bagi konsumen. Sedangkan kelayakan pangan lebih mengacu pada kualitas dan kecocokan makanan untuk dikonsumsi manusia sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Yang G, penyebab penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan atau foodborne disease biasanya bersifat toksik maupun infeksius dan disebabkan oleh agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Kadang-kadang penyakit ini disebut sebagai keracunan makanan atau food poisoning, meskipun istilah ini tidak sepenuhnya tepat. Penyebab penyakit ini disebut sebagai keracunan makanan atau food poisoning, meskipun istilah ini tidak sepenuhnya tepat. Penyebab penyakit bawaan makanan dapat berasal dari berbagai faktor seperti kekurangan vitamin C, alergi karena memakan makanan atau minuman yang terlalu panas, kekurangan nutrisi, dan lain-lain. Penyebab lainnya dapat juga berasal dari kebersihan makanan yang tidak diperhatikan, seperti tidak mencuci tangan sebelum memasak atau tidak menggunakan peralatan yang bersih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi H, analisis bahaya dan HACCP. Analisis bahaya dan critical control point adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol bahaya yang dapat menyebabkan ketidakamanan pangan. Analisis bahaya dalam HACCP melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan terorganisasi. Langkah-langkah ini meliputi 1. Mengidentifikasi bahaya, menentukan segala macam aspek pada mata rantai produksi pangan yang dapat menyebabkan masalah keamanan pangan seperti keberadaan pencemar biologis, kimiawi, atau fisik bahan pangan, pertumbuhan mikroorganisme, atau perubahan kimiawi yang tidak dikehendaki selama proses produksi. Yang kedua, menentukan titik pengendalian kritis, mengidentifikasi titik, tahap, atau prosedur di mana bahaya yang berhubungan dengan pangan dapat dicegah, dieliminasi, atau dikurangi hingga ke titik yang dapat diterima, atau diperbolehkan atau titik aman. Yang ketiga, menentukan batas kritis yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan pangan, seperti suhu, waktu, atau tingkat kebersihan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya. I. Sanitasi tempat dan peralatan penyiapan makanan. Sanitasi tempat dan peralatan penyiapan makanan sangat penting untuk mengurangi resiko kontaminasi makanan. Tempat dan peralatan harus selalu dalam keadaan bersih dan terjamin, serta harus disanitasi secara teratur untuk mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak sehat. PAUD harus memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan, seperti alat pemotong, papan pemotong, dan alat saji, dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur untuk mencegah kontaminasi silang pada makanan. Pembersihan tempat penyiapan makanan harus dilakukan secara teratur untuk menghindari akumulasi debu, serpihan bahan, atau produk makanan yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan air mengalir dan deterjen yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu sanitasi tempat pelayanan pangan. Sanitasi tempat pelayanan pangan juga sangat penting untuk mengurangi risiko kontaminasi makanan. Tempat pelayanan harus selalu dalam keadaan bersih dan terjamin, serta harus disanitasi secara teratur untuk mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak sehat. Tempat di mana makanan disajikan dan disantap juga harus menjaga standar kebersihan yang tinggi untuk mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit. Ini termasuk membersihkan meja makan, kursi, dan area lainnya dengan disinfektan yang tepat, serta memastikan kebersihan tangan pengunjung sebelum makan. Pengawasan sanitasi makanan di tempat pengelolaan pangan sangat krusial karena disinilah berbagai kegiatan dilakukan untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan, dengan tujuan mencegah terjadinya keracunan makanan serta masalah kesehatan lainnya. Sanitasi di lembaga PAUD adalah aspek kunci dalam memastikan kesehatan dan keselamatan anak-anak yang belajar di sana. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesejahteraan anak-anak. Sanitasi tempat pelayanan pangan di lembaga PAUD mencakup berbagai hal, seperti kebersihan dapur, penyimpanan makanan, pengolahan makanan, dan kebersihan staf yang terlibat dalam menyiapkan makanan. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah perencanaan makanan untuk anak usia dini
untuk anak usia dini merupakan langkah penting untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang dan memadai. Ini melibatkan pilihan lemak, serat, vitamin, dan mineral. Faktor-faktor seperti kemampuan finansial orang tua, pengenalan sumber makanan, dan kebiasaan makan anak memengaruhi perencanaan makanan. Manfaatnya termasuk membentuk kebiasaan makan yang baik, meningkatkan kecerdasan spiritual, emosional, dan interpersonal anak. Cemilan bergizi yang tepat juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di antara waktu makan utama. Penyajian makanan yang baik melibatkan perkenalan makanan baru, pilihan makanan sehat, potongan yang sesuai, presentasi menarik, pilihan yang diberikan kepada anak, jadwal makan yang teratur, dan menjadi contoh yang baik bagi anak. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat membantu anak usia dini untuk tumbuh kembang dengan baik dan sehat.